3 dengan mengusung tema Generate Mathematical Intelligence for the Generation Pro Matrix Competition. Kemudian Matrix Competition 4 diselenggarakan pada Februari sampai Maret 2020 untuk jenjang SD MI sederajat dan SMA MA sederajat setapal 3 dengan mengusung tema mencetak generasi matematika yang kompetitif, edukatif, dan sportif di era disrupsi. Beriringan dengan maraknya COVID-19 dan Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 memaksa seluruh kegiatan dilakukan secara online atau dalam jaringan. Hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu pendamping serta seluruh finalis Matrix Competition 7 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini guna mengikuti technical meeting final Matrix Competition 7. Dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya Malika Hanum selaku moderator yang akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu penjelasan babak final, untuk acara yang kedua sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk acara yang pertama yakni pemaparan teknis final matriks. Diharap kepada seluruh peserta maupun Bapak Ibu pendamping untuk menyimak dengan baik. Monggo kepada Saudara Muhammad Kafina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan final Matrix Competition 7. Untuk yang pertama, petunjuk pelaksanaan babak final. 1. Peserta babak final Matrix Competition 7 adalah peserta yang dinyatakan lolos dari babak semifinal. Kemudian yang kedua, peserta wajib mengikuti acara dari awal sampai selesai. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti pakaian sesuai dress code. Yang keempat, peserta wajib melakukan check-in sebelum pukul 8, karena acara dimulai pukul 8. Yang kelima, jika ada peserta berhalangan mengikuti final, akan didiskualifikasi. Kemudian yang keenam, peserta tidak diperbolehkan membawa dan menggunakan alat bantu hitung selain yang disediakan oleh panitia. Yang ketujuh, peserta mengikuti babak final sesuai dengan arahan dari panitia. Yang kedelapan, peserta wajib menaati seluruh ketentuan yang telah dibuat oleh panitia. Teknis pelaksanaan final. Final ini dilaksanakan secara semi cerdas cermat. Ada 2 babak. Babak yang pertama, pelaksanaannya yaitu 1. Peserta naik ke podium dan menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua, di setiap meja akan disediakan lembar jawaban untuk soal dari babak pertama. Yang ketiga, soal akan ditampilkan dan dibacakan oleh juri. Yang keempat, terdapat 5 soal dengan waktu pengerjaan setiap 5 menit soal akan berganti dan peserta mengerjakan soal yang ditampilkan. Yang keenam, peserta yang menjawab dengan benar akan mendapatkan nilai 100. Peserta yang menjawab salah atau tidak menjawab, maka tidak akan mendapatkan pengurangan atau penambahan poin. Yang terakhir, pengoreksian dilakukan oleh tim soal tanpa campur tangan dari pihak lain. Kemudian, babak yang kedua. Babak yang kedua ini cerdas cermat atau cepat tepat. Pelaksanaannya yang pertama, terdapat 10 soal yang akan ditampilkan dan dibacakan oleh juri untuk diperebutkan oleh peserta final. Yang kedua, durasi pengerjaan setiap soal adalah 3 menit
Yang ketiga, peserta yang sudah menekan bel akan diberi waktu 5 detik untuk menjawab. Yang keempat, peserta yang sudah menekan bel dan menjawab dengan benar akan mendapatkan nilai 100. Jika peserta menjawab salah atau tidak menjawab, akan mendapat nilai pengurangan 50 poin. Yang kelima, soal akan diperebutkan kembali ketika peserta menjawab salah atau tidak. Soal yang diperebutkan kembali, jika terjawab dengan benar akan mendapatkan nilai 50 poin. Jika salah atau tidak menjawab, akan mendapat pengurangan 25 poin. Yang ketujuh, jika setelah 3 menit pembacaan soal dan tidak ada yang menekan bel, maka juri akan membacakan soal berikutnya. Format berlanjut sampai soal habis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab di sini kami langsung memberikan kesempatan kepada seluruh finalis Matrix Competition 7 dan Bapak Ibu pendamping baik dari jenjang SD, SMP hingga jenjang SMA untuk bertanya apabila dalam pemaparan teknis babak final masih ada yang dibingungkan. Di sini kami membuka 3 pertanyaan di setiap sesinya dan pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu, kemudian akan dilanjut ke sesi berikutnya. Untuk peserta maupun Bapak Ibu pendamping yang ingin bertanya, bisa langsung menekan tombol raise hand atau tombol angkat tangan dan menyebutkan nama serta delegasinya. Monggo kami persilakan kepada peserta matriks maupun Bapak Ibu pendamping yang ingin bertanya. Monggo kepada seluruh finalis atau Bapak Ibu pendamping yang ingin bertanya bisa langsung menekan tombol raise hand. Monggo dipersilakan.
Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah pada babak satu apakah skor pada babak satu diakumulasikan dengan skor babak dua? Apakah setelah babak dua ada kemungkinan skor peserta minus? Ini untuk pertanyaan pertama kami tampung dulu. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya tawarkan sekali lagi, mungkin dari pendamping yang ingin bertanya dipersilakan menekan tombol raise hand atau bisa melalui room chat. Sembari menunggu untuk pertanyaan selanjutnya, kami jawab dulu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama yaitu apakah skor pada babak satu diakumulasikan dengan skor babak kedua dan apakah setelah babak kedua akan ada kemungkinan skor peserta itu minus? Untuk jawaban dari pertanyaan saya serahkan kepada panitia yang bertugas. Baik, pertanyaannya apakah skor pada babak pertama diakumulasikan dengan skor babak kedua? Jawabannya iya. Nanti di akhir semua sesi, skor dari babak satu dan kedua itu diakumulasi. Kemudian, apakah setelah babak kedua ada kemungkinan skor peserta minus? Karena di babak kedua itu ada pengurangan poin jika jawabannya salah, maka kemungkinan besar juga akan bisa negatif hasil akhirnya ketika diakumulasikan babak satu dan babak dua. Bagaimana dari penanya, apakah ada feedback? Atau mungkin dari finalis yang lain atau dari Bapak Ibu pendamping yang lain, apakah ada feedback untuk pertanyaan pertama? Oke, dirasa sudah tidak ada feedback. Kami lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin dari finalis atau dari Bapak Ibu pendamping yang ingin bertanya, dipersilakan.
Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana mekanisme penentuan juara kalau ada skor akhir yang sama? Untuk pertanyaan kami tampung dulu. Mungkin dari finalis atau Bapak Ibu pendamping ada yang ingin ditanyakan bisa menekan tombol raise hand atau melalui room chat. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu untuk dress code-nya memakai seragam apa? Pertanyaan akan kami tampung dulu. Mungkin dari finalis atau Bapak Ibu pendamping yang lain ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari dua pertanyaan yang tadi. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana mekanisme penentuan juara kalau ada skor akhir yang sama. Dan pertanyaan kedua, untuk dress code-nya memakai seragam apa? Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut akan kami serahkan kepada panitia yang bertugas. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana mekanisme penentuan juara jikalau ada skor akhir yang sama? Baik, eh, nanti nilai yang dari Bapak 1 sama Bapak 2 akan diakumulasi. Jika dari hasil akumulasi nilai ini ada yang sama, nantinya peserta yang memiliki nilai yang sama akan dipanggil oleh petugas untuk mendapat soal tambahan untuk menentukan siapa yang lebih nilainya lebih gitu. Nanti mekanismenya akan dipanggil oleh petugas untuk diarahkan kepada ruangan yang disediakan untuk mendapatkan soal tambahan. Kemudian untuk dress code saat final, sesuai dari TM yang awal kemarin, ketentuannya yaitu untuk dress code final itu memakai alma mater sekolah dan bersepatu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada feedback dari penanya atau finalis yang lain? Jika dirasa sudah tidak ada feedback, kami buka untuk pertanyaan yang keempat. Monggo kepada finalis atau Bapak Ibu pendamping yang ingin bertanya dipersilakan.
Baik, saya tawarkan kembali. Mungkin dari finalis atau dari Bapak Ibu pendamping, jika dirasa kurang jelas dari pemaparan teknis oleh panitia, monggo bisa ditanyakan. Saya tawarkan kembali. Kami membuka untuk pertanyaan yang keempat. Mungkin dari finalis atau Bapak Ibu pendamping masih ada yang dibingungkan terkait teknis final matrix competition 7 kali ini, bisa ditanyakan di room chat atau menekan tombol raise-nya. Monggo dipersilakan kepada peserta atau Bapak Ibu pendamping yang ingin bertanya.
Saya tawarkan kembali untuk pertanyaan yang keempat, sudah kami buka. Mungkin dari peserta finalis maupun dari Bapak Ibu pendamping, jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui room chat atau menekan tombol raise hand. Monggo dipersilakan. Apakah pada sesi tanya jawab sudah bisa dicukupkan? Oke, baik. Terima kasih. Jika dirasa sudah tidak ada pertanyaan untuk sesi tanya jawab kali ini bisa dicukupkan. Apabila setelah technical meeting final matrix competition 7 ini masih ada yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan melalui grup WhatsApp. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh finalis dan Bapak Ibu pendamping yang sudah mengikuti acara technical meeting final matrix competition 7 dengan baik pada sore hari ini. Semoga seluruh finalis bisa mengerjakan soal-soal di babak final dengan baik dan benar serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa untuk para finalis Matrix Competition 7 di kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tercinta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.